hormati Ibu Dr. Febrianti Yuli Satriani, SPD MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Halo semua, perkenalkan nama saya Octavia Wula Rahmadani dengan NIM 251404006, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan remaja guna memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, jadi di sini ada pengertian dari perkembangan remaja. Masa remaja adalah fase perkembangan transisi yang signifikan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, ditandai oleh perubahan fisik, psikologis, sosial, dan intelektual. Penelitian ini mengulas periodisasi masa remaja melalui sudut pandang psikologi perkembangan dengan mengacu pada teori tokoh seperti Jane Piaget, Erik Erikson, dan Elizabeth Harlow. Nah, kemudian ada pun tahap remaja, yaitu masa remaja dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap remaja awal, usia dari 12 hingga 15 tahun. Yang kedua adalah remaja tengah, usia dari 15 hingga 18 tahun. Yang ketiga, remaja akhir, dari usia 18 hingga 21 tahun. Nah, setiap tahap ini memiliki karakteristik unik yang terkait perkembangan kognitif, emosi, moralitas, dan sosial yang memengaruhi pembentukan identitas diri. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari beberapa tahap remaja. Yang pertama di sini ada tahap remaja awal dari usia 12 hingga 15 tahun, yang dimana contohnya adalah siswa SMP yang mulai mencari jati dirinya. Kemudian ia juga mudah terpengaruh oleh teman sebaya dan mulai peduli pada penampilan serta ingin lebih mandiri dari kedua orang tuanya. Yang kedua ada remaja tengah dari usia 15 hingga 18 tahun. Contohnya seperti siswa SMA yang mulai berpikir secara lebih dewasa, memiliki pandangan sosial yang lebih serius, dan belajar mengambil keputusan sendiri. Nah, yang ketiga yaitu remaja akhir dari usia 18 hingga 21 tahun, yang dimana contohnya adalah mahasiswa atau anak muda yang mulai fokus pada masa depan, memilih karir, mengontrol emosi dengan lebih baik, serta membentuk identitas dan nilai hidup yang lebih mantap. Nah, kemudian di sini ada pun permasalahan pada remaja. Yang pertama yaitu masalah fisik atau penampilan. Di sini perubahan fisik pada masa remaja terjadi karena perubahan yang dilepaskannya hormon seks oleh testis pada anak laki-laki dan ovarium pada anak perempuan. Hal ini menyebabkan perubahan bentuk tubuh, suara, dan juga timbulnya jerawat pada anak remaja. Kemudian yang kedua, perkembangan pribadi dan emosional. Selain perubahan fisik yang tadi, remaja juga mengalami perubahan emosional dan kepribadian. Mereka sering merasa bingung, mudah marah, atau cemas saat mencari jati dirinya. Kondisi ini juga menimbulkan stres, depresi, atau kecemasan. Nah, yang ketiga ada gangguan makan atau eating disorder. Hal ini karena ia tidak percaya diri terhadap perubahan tubuhnya. Beberapa remaja bisa mengalami gangguan makan seperti anoreksia, yaitu menolak makanan karena ia ingin kurus, lalu bulimia, seperti makan yang berlebihan lalu memuntahkannya kembali. Nah, yang keempat ada stres dan depresi. Hal ini seperti tekanan dari sekolah, pertemanan, atau keluarga yang dapat membuat remaja mengalami stres dan depresi. Hal ini perlu ditangani agar tidak mempengaruhi kesehatan mental dan prestasi belajar para siswa. Yang kelima ada bullying dan juga cyberbullying.
merupakan tahap penting dalam perkembangan emosi, sosial, dan kepribadian. Pada masa ini, remaja mulai mencari jati dirinya, belajar mandiri, dan membentuk nilai pada hidupnya. Mereka juga saling mengalami perubahan suasana hati, kemudian rasa ingin tahu yang tinggi, dan serta ingin diakui oleh lingkungan sekitar. Karena itu, dukungan dari keluarga, teman, dan lingkungan sangat dibutuhkan agar remaja dapat berkembang dengan baik dan terhindar dari tekanan atau konflik batin. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan remaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.